sekarang kita akan lihat perubahan secara langsung yang terjadi di MySQL. Apakah dia bisa merecord secara kontinu yang terjadi sekarang? Perhatikan. Apakah dia tersimpan ke database data yang direkam tadi? Sekarang kita masuk lokal. Saya menyimpannya di data monitor, kemudian generator. Kita browse page number. Pada halaman pertama ini adalah uji coba pada beberapa hari yang lalu. Karena kita mencoba yang terakhir, berarti kita ambil halaman yang terakhir. Alhamdulillah ke page 7, page 7. Sekarang kita cek. Ini adalah data terakhir 1917 jam 17:19 Ini adalah detiknya karena dia menyimpan dalam per 1 detik. Ini perubahan yang terjadi dalam frekuensi. Ini RPM. Bisa Anda perhatikan, ini kadang 1499, kadang 1500. Sementara perubahan yang pada tegangan, karena komponen ADC yang kita gunakan itu berbeda-beda, mungkin masih ada sedikit noise yang terjadi di dalam 3 buah supply yang memberikan ke dalam ADC tersebut. Bermasalah, kemungkinan ada pada penyarahnya sehingga dia tidak sempurna. Salah satu contoh misalkan yang terbaca di sini adalah kisarannya 230, 190, kemudian 225. Kita ambil patokan adalah yang di sini, misal salah satu saja 225, 225 dan 229. Ini adalah yang terbaca di komputer. Nah, kemudian setelah kita cek menggunakan digital analog, yang analog yang terbaca itu adalah 220 volt. Yang terbaca bisa Anda lihat di sini kurang lebih 220 volt. Demikian hasil analisa hari ini dari FPU yang kita gunakan. Sebenarnya dari minimum sistem ini adalah berfungsi sebagai remote terminal unit. Ini untuk mengubah konversi dari data analog menjadi digital, kemudian kita kirimkan serial yang tadi saya adalah kabel data serial yang masuk ke PC, kemudian mudah untuk kontrol menggunakan port paralel. Nah, kemudian untuk RPM ini adalah data kabel data yang kita gunakan untuk membaca perubahan clock yang terjadi pada RPM adalah sensornya. Baik, memang ada sedikit permasalahan, tapi yang jelas sudah hampir mendekati daripada titik yang kita inginkan, di mana pembacaan yang sekarang terjadi itu lebih kepada power supply yang masuk ke ADC. Jadi stepnya adalah dari lombok analog diarahkan, kemudian dari misalnya sebelum kita berikan diarahkan ke multimedia. Kenapa langsung multimedia? Karena dalam multimedia itu dia memiliki ADC internal. Kemudian dari ADC internal tersebut kita inisialisasi. Kemudian output yang kita ambil itu adalah 8 bit. Nah, keluaran output 8 bit ini kita arahkan ke mempankan ke 89S51 controller 89S51. Nah, kemudian hasilnya result itu adalah yang bagus itu hanya ada 2 buah power supply karena ada RST, berarti kita menggunakan ada 3 buah
supply masuk ke komponen anti-hengga. Nah, dari ketiga ini masih ada beberapa variabel yang perlu diisikan kembali. Jadi saya rasa. Nah, kemudian tambahan sedikit power supply di sini. Untuk supply ada satu dan juga memasukkan sebuah baterai untuk power supply. Kemudian untuk saya ambil sebenarnya saya membaginya dalam kondisi berbahaya karena yang pulang dulu tapi insya Allah sudah terbiasa ini. Ini adalah sebuah power supply untuk mengubah dari 20 disarankan kemudian untuk mengubah menjadi 9 juta. Ini adalah untuk ACS positif. Kemudian dari sini potensi ini sebagai referensi saja untuk mengatur bahwa 0 itu adalah 0 volt, kemudian kisaran dari 0 sampai 5 volt. Referensinya adalah 5 volt. 5 volt itu sama dengan 8 bit active high sama dengan 255 kisarannya. Itu berarti sama dengan 220 volt yang harus terbaca di komputer. Baik. Sekarang kita taruh kembali. Kebetulan saya memotongnya nggak pas, jadi agak lewat. Jadi sebagai darurat kita menggunakan isolasi saja. Demikian analisa hari ini. Mungkin yang jelas progres perkembangan terakhir banyak sekali hari ini. Tinggal kita koneksikan bagaimana yang menjadi keandalan dari modul ini adalah kita menggunakan database MySQL. Nah, kalau menggunakan MySQL itu artinya bisa connect ke web. Terakhir dicoba menggunakan jaringan localhost. Tinggal kita ketikkan localhost phpMyAdmin sudah bisa akses daripada database tersebut. Nah, yang harapannya kita menggunakan web kembali. Bisa menggunakan PHP atau menggunakan Flash untuk bisa koneksi ke database, tergantung user berikutnya apakah dia ingin menggunakan Flash atau yang lain. Kalau kebanyakan ngomong capek juga. Oke, saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Kita lanjutkan kemudian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.